Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kembali kami ada, kami bangun dengan kekuatan baru. Semua ini karena kemurahan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami, bentuklah kami ya Tuhan, menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-16. Tertulis demikian, "Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia." Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1890-an, seorang pria sedang melewati jalanan dekat tanah pertanian milik Ibu John McDonald, dan tiba-tiba angin kencang menerbangkan topi derby warna hitam yang dipakainya. Pria itu kemudian berusaha untuk mencari topi kesayangannya itu. Perlu diketahui bahwa pada zaman tersebut, memiliki topi derby sama dengan memiliki barang mewah. Pria itu tidak berhasil menemukan topinya dan melanjutkan perjalanannya. Topi itu kemudian ditemukan oleh Ibu John McDonald, dan selama 45 tahun, topi itu dipakai secara bergantian oleh anggota-anggota keluarganya, sampai menjadi lusuh. Ibu John McDonald lalu memasang iklan, berisi informasi mengenai topi yang hilang itu, agar pemiliknya segera mengambilnya. Ibu John McDonald mengatakan, bahwa selama 45 tahun, topi itu telah mengganggu hati nuraninya. Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang diberikan hati nurani oleh Tuhan. Itu sebabnya kita tidak perlu heran bahwa orang yang ateis pun bisa melakukan perbuatan yang nampaknya baik. Orang-orang yang tidak beriman kepada Kristus bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang baik disebabkan oleh pertimbangan hati nuraninya. Namun demikian saudara, hati nurani manusia bisa menjadi kotor oleh karena dosa dan penolakan terus-menerus terhadap kebenaran. Kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita diperlakukan dengan spesial oleh Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, dan hati nurani kita disucikan sehingga kita dapat mengenal dan mengerti kebenaran. Roh Kudus memimpin kehidupan kita, saudara. Dalam Ibrani pasal 10 ayat 22 tertulis, "Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." Mari kita perhatikan di sini saudara, bahwa hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Orang yang terus-menerus hidup dalam dosa, hati nuraninya menjadi jahat. Itu sebabnya ada orang-orang yang tidak merasa bersalah melakukan pencurian, perzinahan, atau kejahatan-kejahatan lainnya. Mengapa saudara? Karena hati nurani mereka menjadi jahat, telah terkontaminasi oleh kebebalan dan perbuatan-perbuatan dosa yang terus-menerus. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah kalau kita masih merasakan perasaan bersalah atas suatu tindakan dosa, karena itu menandakan bahwa Roh Kudus masih berbicara kepada kita. Dan itu menandakan bahwa bagi kita masih ada kesempatan untuk bertobat. Maka dari itu saudara, jangan abaikan suara Roh Kudus di dalam kita
yang mengingatkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Dalam Efesus 4 ayat 30 dikatakan, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Roh Kudus berbicara dengan lembut kepada kita, saudara, mengingatkan akan firman Tuhan dan menyingkapkan kepada kita pengertian dan hikmat yang tersembunyi. Roh Kudus juga yang menolong kita untuk kita tahu mana yang baik, yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, janganlah kita mendukakan Roh Kudus yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali Tuhan berbicara melalui hati nurani kepada orang-orang yang belum percaya, agar mereka menjadi bertobat dan percaya. Namun, kepada kita yang sudah percaya, Tuhan menaruhkan Roh-Nya di dalam kita untuk menuntun dan membimbing kita. Karena itu, saudara, senangkanlah Tuhan. Ikutilah pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita setiap hari. Kalau ada hal-hal yang diingatkan Tuhan mengenai masa lalu atau sesuatu di hari ini yang berhubungan dengan dosa-dosa yang belum kita akui, atau dosa yang mana kita belum sungguh-sungguh bertobat, ambillah tindakan saat ini. Mintalah pengampunan dari Tuhan dan bertobatlah dengan sungguh, serta hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan bangga dengan dosa-dosa kita dan jangan keraskan hati kita, tapi ikutilah suara lembut Tuhan di dalam kita, supaya kita tidak tersesat dan menjadi binasa, tetapi memperoleh anugerah pengampunan dan kasih karunia-Nya yang memberikan hidup yang kekal. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami akan karya-Mu dalam hidup kami. Engkau selalu berbicara dalam hati kami dan menolong kami untuk terus berada dalam jalan-jalan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala dosa kami selama ini, di mana kami seringkali mengabaikan suara-Mu. Berikanlah kami kepekaan dan hati yang taat kepadamu, serta sungguh-sungguh mengasihi-Mu Tuhan. Kuatkanlah kami Roh Kudus, ingatkanlah kami selalu akan firman Tuhan, supaya kami senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Berkati dan lindungilah kami ya Tuhan, di sepanjang hari ini. Pimpinlah kami, peganglah tangan kami Tuhan, agar segala sesuatu yang kami lakukan di hari ini menyenangkan hati-Mu, dan kami senantiasa tetap berada dalam rencana Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.